Halo semua, kembali dengan saya Saga. Kali ini saya ingin mereview drakor startup yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan sekumpulan orang yang merintis perusahaan startup dari nol yang diketuai oleh Sodalmi, wanita tangguh yang tidak pernah berputus asa menghadapi segala rintangan yang dihadapinya. Jalan mereka tidak selalu mulus karena yang namanya dunia bisnis pasti ada persaingan yang tidak sehat. Apakah mereka mampu menghadapi ini semua untuk menuju puncak? Mari kita masuk ke filmnya aja. Film diawali seorang gadis bernama Sodalmi pergi ke acara pembukaan startup baru bernama Sandbox. Tanpa sengaja di sana dirinya dipertemukan kembali dengan sang kakak bernama Won Inji. Sejak perpisahan orang tua mereka 15 tahun silam yang disebabkan karena faktor ekonomi. 그만두려면 이직 당장부터 그만두고 관둬. Dalmi menceritakan kepada sang nenek kalau orang tua mereka sudah resmi bercerai. Sementara kakaknya Inji memilih untuk mengikuti ibunya. Semenjak saat itu dunia Dalmi hancur karena sudah kehilangan sosok sang ibu, sosok terpenting di dalam kehidupannya. Dan malamnya sang nenek meminta Han Ji Pyong untuk mengirim surat cinta kepada Dalmi agar cucunya itu bisa ceria kembali seperti biasanya. Mereka memakai nama Namdosan untuk nama pengirim surat cintanya. Dalmi terlihat senang mendapatkan surat cinta dari Namdosan dan menceritakannya kepada sang ayah. Semenjak saat itu Dalmi selalu menunggu surat cinta dari Namdosan. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama karena Han Ji Pyong akan kembali ke kota asalnya. Di saat Han Ji ingin pulang ke rumah, dirinya melihat Dalmi sedang tertawa di sebuah halte. Semenjak awal pertemuan mereka di acara ulang tahun Sandbox, Han Ji diam-diam menyukainya. Tak lama kemudian, Han Ji terkejut melihat nenek yang menyelamatkannya di masa lalu berada di samping Dalmi. Di pagi hari yang cerah itu, Han Ji menyapa sang nenek yang sudah lama dirindukannya selama ini. Setelah selesai pembukaan acara Sandbox, Inji mengajak Dalmi untuk pergi ke acara pesta relasinya dengan mengajak Namdosan. 우리 회사에서 네트워킹 파티가 있거든. 참, 도산 씨랑 같이 와라. Namun di satu sisi, Dalmi tidak pernah bertemu secara langsung dengan sosok Namdosan. Sang nenek meminta tolong Han Ji mencarikan Namdosan untuk Dalmi. Mengetahui kabar saat ini Dalmi sedang mencari Namdosan, Han Ji meminta Dongchun asistennya untuk mencari Namdosan. Berkat bantuan asistennya, Han Ji berhasil menemukan Namdosan dan menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi. Di satu sisi Dalmi merasa sedih karena sudah seharian mencari Namdosan namun tak kunjung ketemu. Malamnya di hari pesta relasi, tanpa diduga sosok Namdosan yang dikaguminya selama ini berada di hadapannya. Di pertemuan yang singkat itu, tiba-tiba saja Dalmi dihampiri kakaknya bersama ibunya bernama Cha Ayun. Merasa penasaran, Inji melontarkan beberapa pertanyaan seputar dunia bisnis. Namun Namdosan tampak kebingungan menjawab pertanyaan Inji. Tak lama kemudian datang Han Ji menolongnya dengan berpura-pura sebagai investor di perusahaan Namdosan. Selesai acara, Han Ji sengaja meminjamkan mobilnya kepada Namdosan untuk mengantar Dalmi pulang, agar harga diri Dalmi tidak jatuh di hadapan keluarganya. Namdosan memiliki perusahaan rintisan yang dibangun bersama kedua temannya bernama Samsamtech. Namun perusahaan mereka hampir bangkrut karena tidak adanya investor yang mendanainya. Bahkan ayahnya Namdosan menyesal karena telah menjadi investor di perusahaannya itu. Di pagi hari yang cerah itu, ayah tirinya bernama Wong Sang-soo meminta Inje untuk menyerahkan jabatan CEO kepada adiknya bernama Won Do-jung. Dikarenakan Do-jung adalah anak kandungnya, sementara dirinya hanyalah anak tiri. Keesokan harinya tibalah hari Do-sung menjadi CEO yang baru menggantikan Inje di seluruh hadapan karyawan. Semenjak saat itu Inje merubah penampilannya untuk membuang sial di kehidupan masa lalunya. Di hari itu juga Sandbox membuka pendaftaran keanggotaan barunya yang ke-12, diikuti oleh ratusan peserta. Sebelum masuk, seluruh peserta diperkenankan untuk menulis impiannya di tempat yang sudah disiapkan. Tibalah hari ujian pertama Sandbox diikuti sebanyak 400 peserta.
yang dibawakan oleh CEO Sandbox bernama Bu Yeon Sohok. Bu Yeon menjelaskan di antara 400 orang, hanya 40 peserta di antara mereka yang bisa menjadi CEO. 40 orang itu akan memilih timnya sendiri berjumlah 5 orang dan mengikuti pekan retas selama 3 hari. Serta di antara 40 CEO akan diseleksi menjadi 5 untuk menjadi bagian dari Sandbox. Setelah diseleksi melalui ujian tersebut, Sandbox berhasil mendapatkan 40 nama untuk menjadi CEO. Saat di atas panggung, Dalmi terkejut melihat kakaknya juga berada di sana. Setelahnya, mereka disuruh membentuk tim yang terdiri dari 5 orang dalam kurun waktu 1 jam. Dalmi dan Inje pun menghampiri 6 dosan dengan merekrutnya. Dan dari sini Dalmi mengetahui bahwa selama ini 6 dosan telah membohonginya. Tapi di sini Dalmi tidak kecewa dan meminta dosan untuk merekrutnya menjadi CEO Samsamtech. 삼산택 CEO로 날 영입해줄래? Meskipun Inje lebih banyak pengalaman dibandingkan Dalmi, dosen memilih Dalmi untuk menjadi CEO-nya yang didasarkan atas cintanya sejak pandangan pertama. Dan untuk anggota terakhir mereka bernama Jong Saha. Seluruh peserta diberikan waktu 48 jam untuk membuat bisnis model baru. Di sini 6 dosan, Kim Yo-san dan Lee Chul-san bertugas sebagai peretas atau programmer, sementara Saha sebagai desainernya. Samsamtech memutuskan akan membuat server yang bisa membedakan tulisan tangan yang asli dengan yang palsu. Berkat kemampuan memukau Dalmi dalam mempresentasikan karya Samsamtech, membuat seluruh timnya lolos di ujian pekan retas. Di balik logo Sandbox, Bu Yeon mendapatkan idenya dari perkataan seorang CEO 15 tahun silam yang merupakan ayah kandung dari Inje dan Dalmi. CEO itu mengatakan dia menaruh pasir di bawah ayunan agar anaknya tak terluka waktu jatuh dan bisa bermain dengan aman. Keesokan paginya di hari penentuan mentor, Dalmi lebih memilih Hanji daripada Alex sebagai mentornya karena berkat bantuan Hanji selama ini membuat dirinya berhasil berada di Sandbox. Sepulangnya dari kantor, dosan diajak Dalmi pergi ke rumahnya. Dalmi merapikan rumahnya sedemikian rupa untuk menyambut 6 dosan. Namun sang nenek dia membeku melihat 6 dosan. Disangka sang nenek Hanji yang akan datang. Di saat itu juga dosan menyadari bahwa nenek Dalmi yang ditemuinya di sore hari punya riwayat penyakit mata, fatalnya mengalami kebutaan. Sang nenek bilang ke dosan untuk tidak memberitahukannya kepada Dalmi karena dia tak ingin melihat cucunya itu sedih melihat dirinya. Semenjak saat itu, dosen berusaha menciptakan teknologi untuk tunanetra. Hari demi hari pun berlalu, dosen menjelaskan teknologi tersebut kepada anggota Samsamtech. Berkat kerja keras 6 dosen seharian penuh, dirinya berhasil menciptakan teknologi untuk tunanetra bernama Yongsil. 스피커잖아요. 이름이 뭐였더라? 안녕하세요. 제 이름은 영실입니다. Namun teknologi itu memiliki kendala dari biaya yang tinggi, sehingga membuat Dalmi sebagai CEO Samsamtech kesulitan mencari investor untuk mendanai proyeknya. Tak menyerah sampai di sana, dengan modal nekat, mereka mengunggah teknologi Yongsil di Play Store agar bisa dipakai seluruh kalangan. Kemudian Dalmi menceritakan teknologi Yongsil ke sang nenek. 뒷대로 보이는 여자가 미소를 짓고 있네요. Sang nenek merasa terharu meskipun suatu saat nanti dirinya buta, masih bisa melihat Dalmi meski hanya mendengar sebuah suara. Di suatu hari, berkat kegigihan mereka, teknologi Yongsil berhasil tembus ke seluruh dunia. Di pagi hari yang cerah itu, dosen menjalani kencan pertamanya bersama Dalmi dan sang nenek. Dalmi merasa bahagia karena dosen selalu berada di sisinya di kala senang maupun susah. Perasaan senang, bahagia bercampur di antara keduanya di malam yang indah itu. Di suatu hari, sang nenek meminta tolong Hanji untuk mengambil surat Dalmi di pohon sakura dekat rumahnya dan memberikan surat itu kepada 6 dosan. Sementara di kantor, Kim Do-won menghubungi dosan kalau Dalmi akan menjemputnya di stasiun pintu masuk Sandbox. Ketika sedang dalam perjalanan, Dalmi terpaku diam melihat suara yang diberikannya untuk 6 dosan dibaca oleh Hanji.
Tak lama kemudian Dalmi menelpon Dosan dan menanyakan di mana tempat mereka menaruh surat 15 tahun silam. Namun Dosan terpaku diam seakan-akan tidak tahu apa-apa. Dalmi meminta penjelasan kepada Hanji atas apa yang sudah terjadi selama ini. Hanji mengungkapkan dirinya sengaja menulis surat itu agar Dalmi tidak kesepian lagi. Dalmi merasa kecewa karena dirinya selama ini sudah dibohongi. Dengan perasaan yang tidak karuan, Dalmi pergi meninggalkan Hanji. Dosan meminta maaf karena selama ini sudah membohonginya. Dalmi hanya berharap ini semua hanyalah mimpi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Di dalam lift, Kim Do-won melampiaskan kemarahannya selama ini kepada Hanji karena gara-gara komentar pedas dari Hanji di acara pembukaan Sanbok yang kelima membuat kakaknya bunuh diri. Semenjak saat itu, Kim Do-won selalu merindukan sang kakak yang sudah tiada. Tibalah hari untuk mempresentasikan karya seluruh tim. Inje memulai presentasinya di seluruh hadapan juri. Inje menjelaskan kecerdasan buatannya menyangkut CCTV otomatis melalui pengenalan gambar yang bernama Guardian IE dengan tingkat akurasi 93,4%. Setelahnya giliran Dalmi yang mempresentasikan kecerdasan buatan timnya. Menurut Dalmi, teknologi seharusnya bisa membuat dunia menjadi lebih nyaman. Namun ada beberapa orang yang tidak dapat merasakan dampak dari teknologi, salah satunya para tunanetra. Atas sebab itu Dalmi membuat kecerdasan buatan untuk membantu tunanetra yang diberi nama Nungir. Semua juri terkagum melihatnya, namun Alex meminta mereka untuk melakukan tes bersama dengan kakaknya. Ternyata aplikasi Nungir berjalan lancar, sementara dari tim kakaknya tidak bisa berjalan. Dan akhirnya Sam-Sam Tes lah yang menjadi juaranya. Tak lama kemudian tim Sam-Sam Tes dipanggil oleh Alex, investor ternama di Amerika. Alex menjelaskan ingin mengakuisisi perusahaan Sam-Sam Tes harga 3 miliar won selama 3 tahun. Dalmi berkata akan mempelajari proposal itu terlebih dahulu baru menghubunginya. Alex pun mengerti dan akan menunggunya ketika Dalmi sudah mengerti. Alih-alih memahami, sebenarnya mereka hanya ingin terlihat profesional saja di hadapan Alex. Keesokan harinya, Dalmi bersama 6 dosen bertemu dengan Alex dan langsung menandatangani kontrak mereka. Di suatu hari, Alex berkata ingin membawa 3 programmer Sam-Sam Tes ke Amerika, sementara Dalmi dan Saha dipecat. Dalmi dan dosen menyesal menandatangani kontrak itu tanpa membaca proposalnya terlebih dahulu. Ditambah jika mereka membatalkan kontrak, maka harus membayar denda sebanyak 6 miliar won. Di hari H, dosen berniat untuk tidak pergi ke Amerika bersama Alex. Dalmi memarahi keputusannya itu yang egois dan menyuruh dosen untuk pergi ke sana karena itulah yang terbaik bagi mereka. Keesokan harinya, karena Sam-Sam Tes sudah bubar, Dalmi pergi ke kantor Inje untuk melamar pekerjaan. Setelah 3 tahun berlalu, berkat kerja keras mereka selama ini, Inje Company berhasil memecahkan perusahaan dan mendirikan Chomyong Company sebagai pengembangan bisnis baru yang dipimpin Dalmi. Di saat yang sama, tim yang dipimpin 6 dosen berhasil menjadi divisi inti dari Cheseto Amerika. Di suatu hari, perusahaan Dalmi berhasil menciptakan kemudi otomatis. Setelah diuji coba, ternyata masih belum sempurna. Di satu sisi, dosen diam-diam pulang dari Amerika tanpa sepengetahuan Dalmi. Ketika Dalmi ingin menuju ke kantor, dirinya melihat dosen, namun itu hanyalah bayang-bayangannya saja. Tak lama kemudian, sistem kemudi otomatis mereka diretas oleh seseorang. Orang yang meretas sistemnya meminta uang sejumlah 300 juta dolar. Mengetahui Dalmi sedang dalam masalah, dosen datang untuk membantunya, yang dibantu oleh Subin dan Doal. Dan pada akhirnya data Dalmi berhasil diselamatkan. Di suatu hari, berkat keberhasilannya menjadi programmer di Cheseto, nama Dosan, Chulsan, dan Kim Do-won mulai terkenal di negara Korea. Tanpa diduga, programmer sebelumnya Chomyong Company berkomplot dengan perusahaan Natur Morning, perusahaan ayah tiri Inje. Atas kejadian tersebut, Dalmi pergi menghampiri dosen untuk merekrutnya menjadi programmer di perusahaannya. Namun, dosen mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bertemu lagi dengannya semenjak mereka sudah putus. Di satu sisi, Dalmi memahami perasaan dosen dan langsung pergi meninggalkannya dengan perasaan yang amat sedih.
Tapi di sisi lain, Dosan sebenarnya masih ada rasa kepada Dalmi, namun tidak berani diungkapkan karena kebohongannya di masa lalu. Di malam hari, tanpa diduga Dalmi datang menghampirinya. Dalmi mengungkapkan perasaannya kepada Nam Dosan yang selama ini disembunyikan dirinya. Semenjak saat itu, hubungan antar mereka mulai membaik. Keesokan harinya, Dalmi kembali mengetes kemudi otomatis yang dikembangkan perusahaannya, yang sudah direvisi oleh Nam Dosan. Namun tiba-tiba saja mobilnya berhenti, dan ternyata disebabkan oleh kucing, yang artinya seluruh sistem bekerja dengan baik. Atas keberhasilannya itu, Inje meminta Dalmi untuk mengikuti tender kota pintar yang terkait kemudi otomatis. Tapi Dalmi menolak karena sistem kemudi otomatis mereka masih perlu diperbaiki. Sementara Dosan mendengar percakapan mereka dari luar. Dengar kabar tersebut, Dosan menghampiri Dalmi dan berkata dirinya akan selalu mendukung Dalmi apapun yang terjadi. Namun di satu sisi perusahaan Natur Morning yang dipimpin ayah Inje ingin menghancurkan perusahaan Dalmi melalui media massa dan menyuruh reporter Pak Choi untuk menanganinya. Pak Choi mewawancarai Chung Myung Company dengan berharap ingin menghancurkan perusahaan yang dipimpin oleh Dalmi. Tanpa diduga berniat ingin menghancurkan perusahaan Dalmi, malah ada berita yang menarik. Setelah melacak si peretas yang meratas server Dalmi sebelumnya, mereka adalah mantan programmer Dalmi sebelumnya. Tak lama kemudian mereka direkrut perusahaan Morning A. Rupanya dua jumlah dalang di balik peretasan server Dalmi. Pak Choi hanya diam membisu dan langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah semuanya sudah beres, Dalmi yakin akan keputusannya untuk mengikuti tender. Meskipun mustahil untuk memenangkannya, Dalmi memohon kepada Inje untuk mencarikan investor untuknya, agar Dalmi bisa meningkatkan skala usahanya menjadi lebih besar. Inje langsung mendiskusikan perusahaan Chung Myung ke Ibu Yon. Namun Bu Yon tidak setuju karena dirinya tidak ingin memberikan perusahaan sebagus itu kepada investor lain, yang berarti Ibu Yon sendiri yang menjadi investornya. Bu Yon meminta Hanji untuk mengelola Chung Myung Company, dan akhirnya mereka bekerja sama untuk meningkatkan skala usaha perusahaan Chung Myung yang dipimpin oleh Dalmi. Setelah 1 tahun berlalu, perusahaan Chung Myung Company berhasil menjadi perusahaan unicorn yang dikenal seluruh dunia. Dosan sebagai CTO dan Dalmi sebagai CEO-nya, yang artinya mereka berhasil memenangkan kejuaraan tender di tahun lalu. Serta Dosan yang sudah berhasil melamar Dalmi, dan kini mereka mencoba untuk mengembangkan perusahaannya lagi menjadi top 1 unicorn di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Semoga kalian semua nggak paham dengan ceritanya. Mohon maaf kalau masih nggak paham karena Mimin hanyalah manusia biasa. Sampai jumpa lagi di next video. See you.